Welcome to teman jalan. Nemenin kalian waktu lagi di jalan. Jadi kemarin aku habis baca di Twitter, itu lagi rame banget, booming banget lah. Itu berita tentang seseorang. Jadi dia nge-tweet gini, penemuan mayat gantung diri di selatan Casa Grande. Gitu. Dan disclaimer ya buat teman-teman yang mungkin merasakan ada Tendensi. iya, itu terus trigger warning aja ini buat kalian. Sebelum kita mulai ke acara intinya, maksudnya cerita inti tentang kejadiannya, kita mau bacain dulu tentang tindakan preventif macam itulah. Oke, yang pertama, Suicide Prevention Call by Lisa. Lisa always there for you 24 hours a day. Dalam bahasa Indonesia, kalian bisa kontak di 0811 3855 472. Itu legit nggak sih orang ngomong kayak gitu? Terus in English bisa hubungi 0811 3815 472. Lisa Suicide Prevention Helpline Love Inside Suicide Awareness menyediakan layanan dukungan kesehatan mental dan psikososial yang inklusif, mencakup semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Layanan Lisa tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan tersedia 24 jam. Wow. Terus kalian juga bisa datangi ke psikolog di puskesmas kalian masing-masing. Karena walaupun itu puskesmas ya, dan harganya juga tidak mahal seperti psikolog-psikolog yang sendiri itu buka praktik gitu kan. Tapi banyak juga kok yang ya cocok-cocokan sih. Ada yang cocok, ada yang enggak, karena emang namanya psikolog itu kan pencarian ini ya, yang sesuai sama kamu gitu. Kalau kamu ngerasa red flag, tinggal cari yang lain, jangan berhenti untuk mencari bantuan. Oke, terus setelah itu belum masuk ke utama ya. Ini aku mau bacain dulu dari berapa teman-teman di Twitter. Buat yang kepikiran suicide, aku pernah baca surat dalam bahasa Inggris dari seorang penulis yang ngena banget ke hati dan berhasil menyelamatkan pikiranku. To anyone out there who's hurting, it's not a sign of weakness to ask for help, it's a sign of strength. Selamat membaca dan have a nice day. Gitu. Untuk kalian yang masih bertahan, terima kasih sudah bertahan. Kalian hebat dan berarti. Hey everyone, berat ya harinya? Sulit ya, rasanya harus bangun dengan keadaan yang masih sama-sama aja. Gak apa-apa loh, kalau mau ngeluh, kalau mau nangis, kalau mau nyanyi, teriak, nulis, cerita ke orang yang dipercaya. Spam status di IG, atau mau minta tolong, gak apa-apa, lakuin aja. Lakuin kalau itu bisa buat kalian lega. Dan untuk siapapun yang lagi baca ini, harus tahu kalau kamu itu berharga banget. Kalian berarti banget, kalian hebat, sudah melalui semua hari-hari buruk kemarin. Terima kasih sudah jadi support system untuk orang-orang yang kalian sayang. Terima kasih sudah bertahan hidup meskipun rasanya sulit sekali. Peluk erat untuk kalian yang masih bertahan. Aku mikir kayak, ya kamu sudah berhasil melalui 100% hari-hari terburuk dalam hidupmu. Kayak gitu sih. Kayak aku sih, kalau aku berpikirnya kayak gini, untuk masalah kayak gini tuh kayak standar aja. Apa sih hal terburuk yang bisa terjadi kayak gitu? Selalu mikir kayak gitu sih. Kalau misalnya nanti aku bakal didatangin penagih utang terus-terusan gitu kan. Ya penagih utang terus-terusan ya gitu. Kan berarti kamu nggak bakal dibunuh juga, nggak bakal apa, berarti jauh dari kematian juga kayak gitu kan. Berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki di esok hari kayak gitu. Udah misalnya lanjutin aja hari-harimu sampai emang beneran suatu hari itu kamu emang waktunya mati kayak gitu. Jadi jangan sampai ini keputusan dari kamu sendiri ya, gitu ya. Ya kayak biarin aja roll the dice. Iya kayak kita tuh pasti mati kok. Kita pasti mati. Ini ada yang reply. People who die by suicide don't want to end their lives. They want to end their pain. Lebih tepatnya muak dengan keadaan aja sih, ingin memulai hidup baru. Coba aja di dunia ada bengkel kehidupan, pasti yang bunuh diri nggak ada. Yaudah, ke inti masalah. Wow, ngelihat suratnya jadi tambah yakin harus ke psikolog karena aku tipe yang juga pakai jokes as coping mechanism alias ngejokes
to hide the vulnerability in me. Kayaknya almarhum juga sama, dilihat dari suratnya yang masih bisa bercanda soal pisau kosan. Semoga tenang di alam sana. Oke, aku bacain aja ya suratnya ya. Kalau kalian nemu ini sebelum tanggal, nggak kelihatan tulisannya, tenang aja, bakal ada penjelasannya. Habis itu bakal banyak yang tahu aku sudah ada rencana. Jangan potong kuku dan rambutku, hati-hati pas mandiin. Aku abis semiran, takutnya ngelunturin baju putih. Jangan copot gelang tangan dan kaki. Semua barangku jual aja nggak apa-apa. Pisau kos tumpul semua anjir. Dan dia ditemukan gantung diri akhirnya. Nah, dia ini punya file. Mau baca nggak? Iya, oke. Yang di-share kemarin rame banget. Halo, selamat datang. Sebelum baca ceritaku, ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan. Gampangnya mikir aja kayak ini naskah drama. Ada 2 bagian di tulisan ini, Act 1 dan Act 2. Masing-masing punya penjeda di antara adegan yang disekat pakai semikolon. Nah, tiap semikolon itu adalah sebuah link ke lagu yang bisa diputar. Silakan dengerin sebelum, sesudah, atau bahkan saat membaca adegan milik lagu itu. Harapanku yang baca bisa memperhatikan lirik di lagunya juga, karena mereka saling berkaitan dengan ceritanya. Act 1 berisi cerita pribadiku, isinya bahasa Inggris semua. Ada banyak kata-kata yang sensitif. Walaupun aku pengennya ceritanya dibaca orang, tapi kalau aku yang merasa itu nggak baik untuk kesehatan mentalnya, nggak apa-apa, lanjut aja ke Act 2. Yang isinya lebih ke hal-hal personal dan harapanku ke depannya. Lalu di bagian epilog, ada beberapa file karya tulisanku yang aku bisa kumpulkan. Ada banyak lainnya yang nggak sempat kuunggah karena nggak bisa nemunya, tapi ini sebagian yang berhasil kutemukan. Terima kasih, selamat membaca. Wow. Problemnya dari cerita yang akan aku bacain ini adalah kemarin banyak banget yang komen di Twitter kayak, kalian tuh jangan nge-share kayak gitu sembarangan dong, ini tuh triggering loh for some people gitu, untuk orang-orang yang emang ada tendensi untuk suicide. Itu ketika mereka baca ini, mereka bakal kerasain lagi momen-momen itu dan bahkan mungkin bikin relapse, terus pengen ngelakuin itu lagi. Jadi ya untungnya kan ini kan nggak ada yang dengar, cuma kita berdua doang. Tapi aku sendiri juga nggak tahu sebenarnya aku ada tendensi atau enggak. Tapi tadi kan udah bilang soal trigger warning itu juga nggak sih? Untuk preventionnya gimana juga. Jadi ini Act 1 ya? Yep. Bacain ya? Langsung tak translatein atau dibaca apa Translate, adanya? jago kan kamu. Jadi kita membawa nilai gitu. Okay. Podcast. Hi there, kalau kamu baca ini artinya aku udah lama nggak ada. Aku berhasil dengan pembunuhannya. Ya, aku udah nggak ada lagi di dunia ini. Banyak hal yang terjadi, tapi sedikit aja yang ketahuan. Aku tahu ini bakal kelihatan kayak justifikasi gitu loh sama apa yang aku lakukan. Dia nggak pengen kelihatan seburuk itu mungkin kalau mikir kayak gitu. Enggak, aku nggak bakal sugarcoat ceritaku. Aku mikir ini tuh kayak cara Reynolds pamphlet myself. Apa itu? Kamu mungkin tanya ya. Tanya aja sama orang-orang yang ngerti soal musical atau drama. Mereka pasti tahu. Well, intinya aku cuma mau bagiin sisi cerita dari aku. Ya tentunya kamu bisa punya variasi cerita dari sisimu sendiri, ya kamu bisa ngasih tahu apa aja dalam biologimu itu. Walau gimana pun aku nggak bisa kan ngomongin biologiku sendiri. Jadi ya ini adalah fakta. Waktu aku bilang aku bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Bahkan aku meninggal dengan meninggalkan problem-problem yang belum terselesaikan. Aku selalu jadi anak yang bermasalah. Aku ingat waktu aku mengalami beberapa perubahan tempat tinggal waktu aku muda. Alasannya gara-gara aku tuh troublemaker. Aku dibesarkan sama kakek nenekku. Aku manggil mereka opa dan oma. Mama dan papaku udah meninggal sebelum aku bisa masuk ke tahun pertama sekolah SD. Aku hidup pindah-pindah karena opa oma selalu pindah kota untuk ngikutin pekerjaannya opa. Aku tinggal di Surabaya sama mereka untuk
3 tahun pertama saat SD. Aku udah hidup bareng mereka dari aku umur 2 tahun, tapi aku nggak bisa inget memori dari sebelum aku kelas 1 SD itu. Pada waktu akhir tahun ketiga SD, Opa memutuskan untuk pindah ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan untuk hidup dengan salah satu anaknya. Karena ini udah deket banget sih waktu itu sama waktunya dia pensiun. Aku nggak bisa ingat kenapa, tapi itu tuh diputuskan agar aku hidup dengan saudara jauh gitu, masih di Surabaya. Nggak berjalan dengan baik sih. Aku akhirnya bikin beberapa masalah. Jadi setahun setelah itu aku dipindah lagi ke rumah saudara yang lain di Serang waktu aku masuk kelas 5 SD. Terus 2 tahun berjalan dan aku baru lulus ujian akhir di SD, terus masuk ke SMP. Dan di sana aku lagi-lagi ngelakuin problem yang sangat serius. Di saat ini, akhirnya aku dipindah ke Jakarta, ke tanteku, anaknya opa dan oma, di rumah suaminya tanteku. Tanteku dan suaminya akhirnya diputuskan menjadi legal guardian oleh hukum, karena aku kan yatim piatu. Ya itu artinya, ya persis adopsi, tapi masih sama keluarga sendiri. Setahun berjalan, dan tante memutuskan untuk pergi ke Jogja untuk kerja waktu opa akhirnya pensiun. Nah, dia sama oma memutuskan buat ikut pindah ke Jogja, ninggalin suaminya tante yang masih hidup dan masih kerja di Jakarta. Nah, kehidupanku jadi berubah beberapa kali, tapi rasanya kayak nggak berubah karena aku selalu bikin masalah. Pada akhirnya di tahun terakhir di SMP, aku melakukan problem serius lagi. Akhirnya diputuskan kalau aku harus nerusin sekolahku di Magelang, di sekolah asrama. Aku tinggal di sana selama 3 tahun di asrama, sampai kemudian aku lulus dan pindah balik lagi ke Jogja. Di saat itu, oma udah 2 tahun meninggal dan tante dapat kesempatan untuk kerja lebih dekat sama suaminya. Pada saat ibunya meninggal, dia ngasih tahu tante untuk pindah aja ke Jakarta untuk deket lagi sama suaminya. Akhirnya aku tinggal di Jogja setelah itu karena aku masuk di Sanata Dharma University. Nggak lama setelah itu, opa nikah lagi sama salah satu teman lamanya dari Pati, hometownnya opa. Dan gara-gara itu, aku hidup sendiri sebagai mahasiswa di Jogja. Udah selesai part 1. Terus itu kakeknya nikah lagi. Setelah lucu ya, istrinya meninggal. Kampus udah bikin jadi waktu sangat signifikan buat aku. It's like my renaissance. Ini adalah saat pertama kali dalam hidupku aku hidup sendirian. Gak ada orang yang bisa membatasi aku, gak ada orang yang bisa ngasih tahu aku harus ngapain, gak ada yang ngasih tahu aku apa yang gak boleh aku lakuin. Aku inget, aku jarang banget di rumah, soalnya aku tuh selalu berusaha buat nyari kegiatan biar aku tuh selalu sibuk sama kegiatan kampus kayak teater, yang aku masih sibuk sampai sekarang. Aku pikir ya aku kan selalu biasa gitu bareng sama banyak orang di dalam asrama. Jadi ya kayak FOMO gitu loh. Aku inget salah satu teman pertamaku itu kita nyebut diri kita PK. Jadi itu sebutan dari perjamuan khusus atau penjahat kelamin. Ya terserah gimana kamu mau ngelihat ini. Nah di grup ini aku tuh mempelajari banyak hal yang aku tadinya nggak tahu kalau aku tuh bisa. Salah satunya ya sexuality. Well, aku bisa bilang kalau aku selalu tahu, aku tuh nggak tertarik secara seksual sama tubuh wanita. Tapi aku juga kayak nggak nyaman buat mengakui ke diriku, apalagi ngomong ke orang lain. PK itu kayak starting point untuk hidup secara bangga gitu aku sebagai seorang lelaki gay. Walau gimana pun, ini kelihatan kayak aku tuh nggak pernah berubah ya, aku masih deket sama masalah. Aku inget, aku selalu ditolak atau nggak bisa diterima dengan baik, nggak bisa berhubungan baik sama orang-orang dalam grup. Tapi seseorang di PK itu kayak cool banget gitu loh sama
tingkah lakuku atau ya misbehave-ku. Bahkan abis aku jujur ke dia, come out, ya kita masih tetap temenan. Aku bisa datang ke kamarnya dia kapan aja. Bahkan waktu dia lagi nggak di sana, kita menjalani istirahat bareng padahal kita nggak sekelas. Aku bahkan sering nginep di rumahnya dia di Jakarta waktu aku lagi visiting. Berkunjung. Ya, waktu aku lagi berkunjung ke Guardiansku. Bahkan sampai orang-orang di PK itu left group dan grupnya tuh ya udah bubar. Kita tuh tetap jadi teman. Well, ya sampai akhirnya kita udah nggak temenan. Ya suatu hari dia memutuskan untuk menolak dan nggak temenan lagi sama aku gara-gara dia punya pacar atau mantannya ya. Aku nggak gitu ngerti. Jadi dia tuh juga part dari PK. Terus bilang ke dia kalau aku sering datang ke kamarnya dia waktu dia lagi nggak di kamar, dan aku sering ngeliat kamarnya dia cuma buat nyari-nyari celana dalam yang udah dipakai, terus buat ngendus-ngendus. Anjir, itu mantannya ceritanya ngomong kayak gitu. Astaga. Aku ingat ngerasa nggak marah, nggak kesel, tapi lebih ke kecewa karena aku pikir dia tahu aku lebih baik daripada hal itu aja gitu loh. Well, ya kayaknya emang mungkin dia nggak tahu. Ya aku beruntung sih, salah satu temen yang di PK itu masih nerima aku, bahkan setelah semua itu, cewek. Dia adalah orang yang ngelihat aku dari perspektif yang berbeda. Sangat buruk sih, tapi dia nggak ngelanjutin kuliahnya dan harus balik ke kampung halamannya. Dan dari situ akhirnya kita lost contact. Setelah PK, aku jadi deket sama teman kelasku. Kita nyebut diri kita Savage AF Team. Namanya muncul dari caranya mereka ngomongin hal-hal buruk tentang orang-orang, tapi dalam cara yang sangat jahat. Ya paling nggak menurut mereka. Aku sih mikirnya ini nggak sejahat itu sih. Buat aku ini ya sedang-sedang aja. Well, itu satu dari beberapa hal yang membuat aku nggak gitu bisa berteman baik sama mereka. Aku nggak bisa terlalu dekat. Aku nemuin kalau ya kayaknya kita benar-benar nggak banyak deh hal yang sama. Ya cuma karena kebetulan kita sekelas saja, jadi kita barengan most of the time. Ini bukan rahasia lagi ya kalau aku jarang pulang. Lagian rumah itu tuh udah terlalu gede lah buat aku sendirian. Aku inget banget, aku sampai pernah ya mendedikasikan 1 minggu full cuma buat ngebersihin rumah setiap kali akhir semester. Karena Guardiansku bakal datang ke Jogja buat liburan di sini. Aku jarang tidur di rumahku sendiri. Aku jadi deket sama grup lain dari teman-temanku. Teman-teman di kampus manggil kita gembel sasing. Well, ya mungkin mereka sih yang manggil mereka, aku nggak gitu inget. Kita bisa temenan soalnya mereka biasa stay di food court di dekatnya kampus sepanjang malam, bahkan abis semua food stallnya tuh udah tutup. Aku kemudian jadi sering buat nginep-nginep gitu bareng sama mereka. Ini tuh bukan karena mereka nggak punya rumah, bukan. Well, aku juga nggak ngerti sih kenapa mereka kayak gitu, ya pokoknya kayak gitu aja. Aku ngerasa aku punya shelter di mereka, ya mungkin gara-gara mereka nerima aku. Walaupun aku tuh nggak deket sama mereka sebelumnya, dan nggak kayak Savage AFs. Dengan mereka tuh aku bisa ngerasa kayak aku bener-bener belong gitu. Jadi kita tuh join event banyak banget di kampus, komite gitu, dan salah satunya itu kita join bener-bener kita semua. Eventnya itu Department Annual Play yang emang aku udah jadi komite member di situ dari tahun sebelumnya. Suatu hari mereka memutuskan untuk menyewa satu rumah untuk mereka tinggal bareng. Jadi meeting point kita berubah ke rumah itu, jadi kayak asrama gitu. Tapi tetap sih aku ya akhirnya ngabisin waktu paling banyak di tempat itu daripada di rumahku sendiri. Sampai suatu malam aku inget aku akhirnya mengalami panic attack. Jadi malam itu aku di rumah nonton TV series online gitu. Story-nya itu gini, jadi A itu relationship sama B, kemudian dia selingkuh sama C. Aku inget aku tuh bener-bener jatuh ke dalam cerita itu karena aku ngerasa ceritanya tuh sangat mirip gitu loh. Aku tuh kayak si
B ini dan tahu kalau A memperlakukan B dengan kayak gitu, aku tuh mikir kayaknya itu kayak aku banget. Kayak waktu yang terjadi ke aku tuh, aku langsung jadi hyperventilating gitu loh. Heartbeatku tuh naik, terus aku tuh pusing, terus aku inget banget aku tuh jatuh ke lantai dengan dadaku menyentuh lantai, nggak bisa gerak. Karena sendi-sendiku tuh jadi kaku gitu. Aku nggak pernah mengalami hal yang kayak gitu. Jadi aku sangat-sangat takut dan bingung. Aku nggak bisa pergi. Aku nggak bisa mergiin perasaan horor dan betapa buruknya reaksi dari tubuh dan pikiranku pada hal yang sangat tidak signifikan saat aku akhirnya bisa untuk mengumpulkan diriku lagi. Aku kemudian memutuskan untuk pergi ke Gembel Sasing boarding house. Tapi di sana kayaknya nggak ada yang nganggep itu beneran serius. Atau aku aja yang nggak bisa menyampaikan betapa takutnya aku sama Ivan itu. Aku nggak gitu ngerti sih. Pokoknya yang aku inget tuh kayak momennya itu berjalan sangat lambat dan aku jadi jauh sama orang-orang itu. Ini bukan kayak aku kecewa mereka, aku cuma takut aja kalau aku bakal jadi masalah buat mereka. Satu-satunya temanku saat ini akhirnya tersisa Savage AF Team. Dia mainnya geng-gengan gitu terus ya? Iya, mainnya sama cowok-cowok juga sih jadinya. Mungkin mereka juga nggak ngerasa signifikan kan perasaan-perasaan kayak gitu. Dan ini panjang banget, gila, ada 11 halaman. Aku kayaknya nggak bisa deh nge-translatein ini semua. Kita bisa ngabisin waktu panjang banget. Ya, ambil intinya aja. Yang dia ambil intinya loh, orang aku belum pernah baca ini. Ya mungkin nanti bakal kita translatein dulu, terus kita beneran kita baca dulu, terus kita pahami, oh gini, terus baru deh ntar kita ceritain lagi gitu ya. Jadi sekarang ini lebih baik, lebih ke arah tweet di Twitternya aja dulu ya. Maksudnya aku pengen ngasih tahu komen-komennya orang-orang gitu loh. Oke. Sama respon-responnya orang-orang gitu. Ayo Cim, tweetnya aja baca. Oke. Respon orang-orang itu kayak gimana? Ngelihat tulisan korban kayak gini jadi keinget lagi temen yang juga jadi korban kayak gini. Jujur sih, kenapa harus dipendem masalah-masalah kayak gini? Berbagi ke sesama manusia seenggaknya kan bisa ngurangin loh. Enggak, aku kok nggak yakin ya berbagi ke sesama manusia itu ngurangin. Yang nanggung bebannya tetap orang ini. Problemnya yang megang orang ini. Itu kan cuman suaranya aja yang bagi, malah bisa jadi senjata nggak sih buat orang lain? Ntar malah kamu diomong-omongin di belakang, dibocor-bocorin gitu ya. Kalau aku mikirnya emang kalau kamu ada masalah kayak gini, langsung cari, jangan ke teman mungkin ya, ke langsung orang cari yang psikolog gitu kan. Kalau misalnya nggak ada duitnya ya ke psikolog di puskesmas. Kalau di puskesmas ngerasa judgmental atau apa, ya udahlah coba cari di halo dok. Ya kayak gitu di online atau mungkin di rumah sakit RSUD gitulah ya. Dan tentang atau sim-simi. Kalau dari sekedar bilang ngomong itu bisa ngurangin masalah atau jadi pendengar. Nih, se-introvert apapun pasti kamu punya satu orang yang bisa kamu percaya buat share cerita. Kalau benar-benar udah buntu, mending cerita aja ke orang yang bisa dipercaya, jangan dipendam. Buat yang punya teman, tahu kalau dia ngekos atau hidup sendiri sering-sering ditanya kabar. Aku tipikal orang yang cerewet banget sama orang-orang sekitarku, bahkan bisa dibilang kadang so asik karena cuma pengen tahu kabar mereka gimana. Begini nih, aku ngalamin sendiri ditinggal meninggal temanku dan pas ditemukan jenazahnya itu udah kaku. Ya kalau masih lama. Ya kan dia ngerasa dia sebagai orang yang bisa dipercaya kan, padahal kan nggak semua orang semudah itu dari ceritanya tadi yang kita. Dia ngerasanya dia bisa dipercaya, tapi padahal kan orang-orang nggak mau percaya sama dia. Percaya kan dua arah. Makanya dia dibilang so asik tadi kan. Mungkin harus dari orang yang curhat dulu ya. Kamu ingat film Tapi curhat itu nggak selalu bagus sih menurutku tuh. Aku juga gitu. Kamu ingat film All the Bright Places nggak sih? Tentang cewek yang mau bunuh diri loncat dari jembatan. Terus ada cowok ketemu, dia bilang nanya, kamu mau ngapain kayak gitu. Terus akhirnya si cowok itu berhasil ngebawa cewek itu keluar dari jembatan dan ngajak dia jalan-jalan. Ngelakuin gitu kan. hal-hal yang menyenangkan. Terus ujung-ujungnya malah cewek itu nggak ada waktu, si cowok ini butuh banget. Iya. Terus akhirnya malah yang hilang cowok ini. Padahal dari awal tuh kan dia mikirnya kalau kamu pengen bunuh diri tuh yang kamu lakuin tuh ya nolong orang lain supaya kamu bisa ditolong saat gitu kan. Tapi karma nggak selamanya jalan kayak karma ya. Iya benar. Aku
nggak percaya sih dengan ngobrol ke orang lain ya bisa menyelesaikan. Soalnya gini loh, dengan kamu ngobrol ke orang lain itu secara tidak langsung kamu tuh ngasih sebagian nyawamu ke orang itu. Iya. Problemnya itu. Nah, apakah orang ini beneran worth it untuk kamu share? Itu problemnya di situ. Karena nggak semua orang itu sesuai antara fasadnya sama inside-nya dia gitu loh. Di depan mungkin baik apa-apa, tapi di dalam belum tentu dia beneran care kan. Kayak gitu sih, bahayanya di situ justru. Apalagi kalau misalnya temen deket, terus kayak yang tadi dia kan akhirnya curhat kan sama teman-teman gengnya, ingat dia bilang dia curhat ke mereka bahwa dia tuh takut, trauma, bla bla bla, terus sebenarnya malah kayak apaan sih lebay kayak gitu kan. In a way aku ngelihat aku di teman-temannya. Aku orang yang pasti Kayak selalu- kamu tuh paling nggak suka orang membesar-besarkan masalah gitu kan. Bahkan masalah yang besar pun kamu nggak mau orang itu acknowledge ini tuh besar. Kayak semua masalah itu ya bisa diselesaikan kok. Kayak Aku mikir kayak semua masalah bisa diselesaikan. Aku ada prinsip kayak gitu kayaknya. Semua masalah. iya, tapi kan bisa bukan berarti kita nggak diselesaikan, boleh sedih atau kecewa atau itu bisa diselesaikan. Kalau nggak bisa diselesaikan, ya udah nggak usah dipikirin kayak gitu. Karena kan nggak bisa diselesaikan kayak gitu kan. Tapi masalah paniknya itu yang aku emang harus banyak belajar sih emang. Kalau paniknya seseorang karena menghadapi apa yang bagi masalah, kamu tuh biasa aja belum tentu bagi dia itu biasa aja juga kan. Makanya waktu aku baca tadi sih sebenarnya kayak dia nonton terus dia trauma, dia sampai geter, sampai panic attack, pingsan kayak gitu. Ya mungkin aku nggak bisa relate ya dengan kondisi yang seperti itu gitu loh. Tapi mungkin emang itu sih fungsinya grup. Tapi Support kasihan group. banget dia tuh kan gay. Yang mana di Indonesia tuh kan dipersekusi. Berarti kan tidak banyak orang yang openly kan. Apalagi dia masih kuliah gitu. Berarti kan lingkungannya masih belum begitu luas gitu kan. Tapi kuliah tempat yang paling itu kayaknya paling beragam isinya. Kalau kamu lihat aku punya teman Faris. Si Faris itu punya teman kos gay dan itu tuh kayak dianggap sahabat-sahabat gitu. Dan si teman kos gay-nya itu sering cerita kalau dia tuh sering ditraktir om-om kayak gitu-gitu. I mean, kayak geng itu tuh nerima dan Faris tuh kan lulusan pesantren kayak gitu loh. Itu nerima kayak ada orang kayak gitu loh. Dan aku pun nggak problem dengan orang kayak gitu kan. Problemnya dia sendiri tuh selalu ngegeng-ngegeng, selalu Iya, eksklusif, selalu harus belong to To somewhere someone. kayak gitu. Itu yang aku aslinya nggak bisa dapet sih karena aku sendiri tuh nggak belong somewhere. kayak Jujur gitu. sih aku agak malu ketika baca itu karena aku judgement ke dia kayak kok kamu harus ngegeng-ngegeng ngasih Iya. nama geng. Terus aku inget masa lalu, iya ini kan lagi ngomongin masa SMP, SMA kayak gitu kan, dan masa-masa itu pun juga aku yang ngegeng-ngegeng dan ngasih nama gitu kan sama pergengan kita. Cuman waktu kuliah emang udah enggak kayak gitu, tapi aku pun pernah mengalami itu, cuma akunya yang nggak sadar diri sih. Dan apa yang dilakukan sebenarnya normal-normal aja, cuma sayangnya ketika kuliah dia nggak grow up dari kelakuan SMP dan SMA kan, dia masih tetap ngegeng, masih tetap labeling himself gitu. Kalau aku kan waktu kuliah udah aku keluar label kan, aku benar-benar temenan sama semua orang, walaupun nggak ada yang benar-benar deket ujung-ujungnya sama sekali. Sampai sekarang nggak ada yang benar-benar melekat gitu loh. Paling satu doang, kamu doang ini yang akhirnya stick sampai sekarang gitu. Sama, aku kan juga nggak punya geng gitu. Aku temenan sama semua orang. Aku ngerasanya kayak semua kelompok aku tuh diterima kayak gitu kan. Tapi satu sisi aku nggak punya kayak orang-orang lain. Cowok-cowok tuh bestie gitu ya. Cowok-cowok tuh bahkan aku kan gitu ya, cowok-cowok itu semuanya curhat satu sama lain. Aku nggak tahu kalau cowok tuh ngelakuin itu. Akhirnya itu cuman dilakuin sama cewek doang. Jadi waktu aku udah ngegeng, aku bukan ngegeng ya, kayak aku ada di Iya, ada di situ. perkumpulannya mereka. Ya, dikira aku gengnya. Padahal aku nggak pernah proklaim kayak gitu kan. Mungkin nggak ada sih geng itu proklaim ya. Orang tuh datang curhat, terus aku kacangin dan aku nggak peduli gitu sama curhatannya dia sama sekali. Karena aku ngerasa kayak ngomongin apa sih? Kayak ginian doang, kayak gitu loh. Aku ngelihat diriku di teman-temannya dia, teman-temannya dia ini. Dan aku ngerasain aku pernah punya masalah yang aku sendiri kayak nggak bisa mikir solusinya, nggak bisa nanganin, dan yang bikin kuliah tuh rasanya kayak kuliah tuh apaan sih, nggak penting sama sekali kayak gitu. Atau yang bikin kayak semua hal tuh nggak penting sama sekali. Problem ini nih yang paling penting sekarang. Dan aku tuh nggak bisa
nyelesainnya. Dan waktu aku nggak bisa nyelesainnya itu, aku sama sekali nggak curhat ke siapapun. Ya being miserable alone aja gitu. Dan ternyata pas udah dialamin, ternyata yang kita takutin tuh cuma panik-paniknya doang, bukan masalahnya beneran. Jadinya ya aku agak-agak gitulah sama curhat. Dan itu bukan, aku against banget sama curhat karena aku nggak percaya sama sekali sama curhat. Aku mungkin kalau mungkin harusnya emang orang tuh ada orang yang dipercaya aja sih, ya orang-orang certified harusnya. Kalau kamu mau curhat untuk masalah seribet, seberbahaya suicide, sabun muka. You make me want to suicide right now. Gitu, kalau marah. Kamu gimana? Kamu curhat gak sih? Curhat lah kan, aku banyak. Sampai kuliah aku curhat. Sampai kuliah? Sekarang? Malah kadang too much. Curhatnya yang cost me my friends. Sampai kadang nggak ada boundaries gitu loh, di mana. Kalau sekarang banyak curhatnya kayaknya malah di IG deh. Ah, itu masuk ke area curhat ya? Salah curcol. Curcol, benar. Kayak aku mau ngilangin boundaries, aku mau ngilangin surprise, aku nggak mau tekan kayak ini ada hal yang kamu boleh kasih tahu, ini ada hal yang kamu nggak boleh kasih tahu, ini ada hal ribet gitu kan. Aku pengennya kayak I just enjoy myself, terus ya I just do what I want to do, I just say what I wanna say, you cannot tell me what can I do or not, kayak gitu. Jadi daripada aku ngerasa tertekan terus bunuh diri gitu kan, mending orang-orang aja yang bunuh aku kayak gitu. Ujung-ujungnya kayak ya bebas mengekspresikan diriku aja sih, kayak nggak mau ada boundaries. Karena emang apa ya, bukan nggak mau ada boundaries ya, lebih kayak ke nggak mau menekan diriku sendiri atas hal-hal yang sebenarnya nggak penting kayak gitu loh. Karena banyak hal yang lebih penting untuk dipikirin daripada sekedar apa yang bisa kamu ceritakan dan apa yang tidak bisa kamu ceritakan, apa yang boleh kamu omongin, apa yang tidak boleh kamu omongin. Itu juga ada hal-hal yang kocak sih, kayak nggak bisa, orang-orang tuh nggak peduli sama kamu kok. Kayak itu tuh adalah menurutku esensi dari itu hidup. Yang paling apa ya, hal yang sangat penting tapi tidak banyak orang menyadari. Ternyata orang-orang tuh sebenarnya only cares about themselves. Kayak statusmu itu bagi mereka cuma kayak terus next kayak gitu doang, nggak yang ini adalah yuk kita bahas dalam kajian hari ini, nggak kayak gitu. No one cares, no one really cares. Jadi daripada kamu harus ngebatasin dirimu atas hal-hal yang tidak penting, yang tidak benar-benar berguna untuk dibatasin, better kamu mikirin hal-hal yang benar-benar matters gitu. Kayak hal-hal yang benar-benar nggak boleh misalnya diomongin ke orang lain misalnya gitu. Contohnya ya kita nggak bisa ngomongin kayak gitu kan. Tapi untuk hal-hal yang sebenarnya nggak ada impact apapun, itu gak usah kamu batas-batasin juga. Kayak kepala kita tuh bisa meledak loh. It can literally explode from keeping so much information gitu. Jadi ya makanya update apapun yang kamu update kayak gitu sih, kebebasan berpendapat aja. Kalau menurut satu lagi juga sih, kalau aku ngelihatnya kayak kalau kamu itu curhat, menurutku emang paling enak mungkin di sosmed ya. Kenapa? Satu, nggak ada yang peduli. Yang peduli itu mungkin peduli banget sama kamu. Terus lebih gampang nyari orang yang aslinya sepikiran sama kamu di dunia maya, dibandingin sama kamu nyari dalam bentuk dunia nyata kayak gitu kan. Bayangin kamu pengen cewek hobi gini, di dunia ini kamu misalnya aku pengen cewek yang suka cosplay sama main game gitu. Kamu keluar gang, kamu cari orang yang lagi cosplay terus lagi main game, nggak ada. Terus kamu buka Twitch gitu ya, itu jutaan orang sehari 8 jam ngupload mereka main game sambil pakai cosplay. I mean kayak kalau kamu mau mencari sesuatu, kalau kamu mau mancing seseorang yang sesuai kayak kriteria kamu, ya tinggal cari di sosmed aja. Iya, kayak kalau kamu mau temenan, makanya kayak temenan sama orang yang misalnya kamu hobi jalan-jalan ya, kamu gabung backpacker misalnya, backpacker. Kalau kamu misalnya hobi misalnya ngefans sama Manchester United kayak gitu kan, kamu masuk ke IG-nya terus lihat komen-komen di bawahnya, ngobrol sama mereka semua itu kan satu orang yang sefrekuensi sama kamu kayak gitu kan. Kalau kamu suka teater, kamu bisa masuk ke Kaskus misalnya teater atau kayak gimana gitu kan. Yang penting
Ya ketemu di mana kamu ngerasa kamu tuh belongs kayak gitu. Iya, kayak beberapa tahun yang lalu yang akhirnya kita memutuskan untuk kita nggak punya anak. Itu aku sebenarnya nyari-nyari di Indonesia kan, kayak komunitas atau apa gitu yang mau openly curhat atau nyeritain atau pengalaman mereka bla bla bla, tapi kan nggak ada. Jadinya aku emang harus nyari dari forum-forum yang dari luar negeri. Karena walau gimana pun kita kan butuh riset ya, nggak mau memutuskan itu kayak ujuk-ujuk gitu loh. Jadinya aku riset banyak itu dari pengalaman mereka terus apa, dan sekarang juga forumnya banyak di Reddit juga kan, tentang orang-orang yang bingung antara mau atau nggak mau, plus minus, terus pengalaman, terus ada yang curhat dia udah umur 80, dia punya anak, itu bagaimana rasanya. Terus ada orang umur 80, dia tidak punya anak, itu bagaimana rasanya. Dan teman-temannya itu bagaimana, semacam kayak gitulah. Intinya kalau mau nyari info sebanyak-banyaknya itu sebenarnya di sosmed itu yang paling baik sih. Kalau mau cari komunitas supaya rasanya tuh kayak belong gitu. Kayak yang orang ini tadi rasakan, dia pengen tempat yang dia ngerasa belong. Dan tempat yang dia belong saat dia curhat ternyata merekanya pada tidak sefrekuensi, ternyata dia nggak belong kayak gitu. Nah, padahal kalau mau searching kayaknya gay community atau apa mungkin lebih banyak kan di online daripada ini. Mana ada website khususnya juga gitu. Kalau mau explore doang nggak perlu sampai sexual activities gitu. Ya pokoknya nggak tahu ya, aku mikirnya kayak apa ya, kasarannya tuh mending gay lah daripada mati kayak gitu sih. Ngerasanya ya mending apapun lah daripada mati gitu. Karena ya aku nggak ngerti ya, mungkin ditakdirkannya cuma sampai segitu umurnya atau gimana, nggak ngerti. Cuman rasanya kayak eman banget gitu kalau kita nggak explore semaksimal mungkin kayak option gitu. Tapi ya aku juga nggak ngerti sih rasanya orang-orang yang udah kepentok banget juga kan kayak gimana kan. Ya makanya kita kayak kasih saran yang, nah salah satu sarannya yaitu kan supaya ada yang dalam tanda kutip memeluk dia gitu kan, karena mereka satu frekuensi gitu ya. Semoga kan memperbesar kemungkinan buat bisa survive kayak gitu. Karena walau gimana pun kita kan manusia dan kita tidak bisa membohongi sisi biologis kita, yaitu kita tuh makhluk sosial. Kita tuh harus bisa bersama, kita harus bisa bersama supaya kita bisa survive ya gitu. Itu udah apa ya, hukum alam yang tidak bisa kita tolak sih. Harus bareng ya, nggak nyaranin kalian buat wajib pacaran, wajib nikah atau apa sih, cuma sekedar community aja, be friends gitu. Dan jangan limit yourself juga sih ya, kayak oh aku tuh geng ini jadi aku tuh temenan sama anak-anak ini doang sih. Sebaiknya jangan ya, tetap open for every possibility gitu aja. Aku ingat waktu, ya sih dia juga mungkin kesannya keren sih waktu aku baca pertama-tama yang dia bilang aku ikutin kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C kayak gitu kan. Itu ingetin aku sama masa-masa awal kuliahku gitu, yang aku itu gara-gara nonton Yes Man kan. So ngerasa kayak menarik juga ya kalau kita ngebuka opportunity sebesar-besarnya pada diri kita sendiri, itu nanti bakal jadi kayak gimana kayak gitu kan. Dan aku aslinya punya banyak banget teman dari situ, tapi aku sama sekali nggak sempat ngebentuk geng apapun kayak gitu. Tapi ya nggak bisa membohongi diri juga sih kalau emang dia sebenarnya a loner juga kan. Kayak kamu ternyata nggak nyaman kalau curhat-curhatan. Ya tapi yang aku heran tuh kamu seneng banget loh dengerin aku waktu dari awal kita bareng. Maksudnya kayak karena kamu tuh jelas gitu loh, point of view-nya seru juga. Dan makanya aku ngiranya ya emang kamu senang untuk ngobrol sama orang gitu. Soalnya kamu kalau kayak gitu misalnya kan ada temanku nih datang, aku ceritain ya, temanku datang yang curhat itu. Temanku datang, dia tuh lagi ngedeketin cewek namanya Bella. Si Bella, masa dia kemarin jalan sama mantannya. Ini aku lagi ada tugas menggambar teknik kan. Aku lagi gambar gini. Dia curhat ke aku, ke Galih, ke Bonan. Ini masa sama Andika. Ini ke Andika curhatnya berarti. Masa aku ngeliat si Bella tadi jalan sama mantannya. Terus si Andika berhenti gambar. Dengerin gitu. Terus aku bilang gini ke Andika, "Andi, kalau kamu berhenti gambar kita nggak bisa selesai loh. Ini dikumpulin jam 1, ini udah jam 11. Oh ancen nih si Nero nggak punya hati sama sekali jadi orang." Siapa yang bilang gitu? Andika. Terus aku bilang gini, "Gan, si Bella ini pacarmu tah?" "Bukan." "Ya terus ngapain diurusin sih, orang pacarnya bukan pacarmu juga, dia mau jalan sama mantannya, suka-suka dia." Aku ngomong kayak gitu. Terus tiba-tiba si Gan diem aja. Kayak terus si Gali bilang nggak Nero nih nggak ada peka-pekanya sama sekali jadi orang. Aku rasanya soalnya kayak jangan ngurusin
hal yang belum kamu dapat terus kamu ngerasa kehilangan kayak gitu loh. Itu hal yang Move aneh point sih. ya. Move point, heeh. Gue nggak Terus paham apa sama bedanya dari aku suka ngobrol sama kamu? sekali. Diem kan. Kalau kamu ngomong apa terus aku kayak, dia kan bukan siapa-siapa, mau ngapain sih kamu kayak gitu, terus pasti kamu bawa poin yang bikin aku mikir, walaupun misalnya dia itu bukan siapa-siapa, tapi dia udah melakukan tindakan-tindakan yang bikin dia itu aslinya ngasih seharusnya bareng kamu, misalnya kayak gitu. Kamu tuh pasti bisa ngeluarin poin kayak gitu. Dan itu yang bikin seru, karena sekedar kamu curhat, tapi kamu waktu di challenge bisa jawab. Itu yang jarang banget orang punya. Kadang, karena orang kenapa itu namanya curhat, karena mereka tahu mereka bodoh dan mereka salah. Jadi mereka bentuknya adalah curhat. Kalau mereka benar, mereka bentuknya pengumuman. Kayak, cewekku selingkuh. Kayak gitu misalnya kan. Wah nggak bener nih si ini nih, kita dukung si ini, si Gan-Gan, kayak gitu kan. Tapi mereka tuh tahu perasaan mereka itu tidak layak untuk diomongin. Makanya bentuknya tuh curhat. Tapi si anak yang bundir ini juga kayak gitu. Dia curhat, terus tidak ditanggepin dengan baik. Terus dia akhirnya menarik diri kan, karena ngerasa, oh aku nggak dianggap ya, ternyata cerita aku ini nggak valid ya, kayak gitu. Akhirnya dia menarik diri dari lingkungan itu. Diem. Iya emang. Aku ngerasa, makanya aku bilang dari tadi, aku ngerasa aku kayak teman-temannya dia. In a way mungkin sebenarnya orang yang dalam tanda kutip healthy emotionally gitu loh, bakal kayak kamu gitu. Kayak ya kamu harus fokus sama hal-hal yang bisa kamu ubah dan hal-hal yang emang valid gitu. Ini kan udah pacarmu aja bukan, ini bukan. Terus kok kamu udah sedih-sedih sih kayak gitu kan. Kayak Tapi sebenarnya orang-orang yang curhat itu cuma butuh dikonsol aja kan. Makanya waktu lebih itu, kayak ditenangin aja, kayak dikasih tahu bahwa waktu itu, you matter. Aku pernah juga diajak, Ner ketemu yuk gitu sama Akmal. Ayo gitu. Kenapa si Kezia mutusin gue pengen curhat. Udah akhirnya waktu itu aku udah bareng kamu. Emotionally aku lebih mature daripada waktu aku sama Gan-Gan. Terus si Akmal cerita, Ner, si Kezia mutusin gue udah ke Jogja, ternyata dia udah sama yang lain kayak gini gitu kan. Kezia bukannya istrinya ya? Kak, bukan lah, masa Kezia yang istrinya, nggak tahu deh. Pokoknya terus gitu, terus aku bilang, sorry gue nggak bisa jawab apa-apa, gue nggak ngerti gimana cara perbaiki, gimana cara ini, gimana cara itu, kayak gitu kan. Di kepala aku tuh tetap engineer untuk memikirkan solusi, bukan untuk dengerin doang terus bilang sabar ya semangat, pasti ada yang lebih baik kayak gitu. Karena dalam hatiku juga sendiri ngakuin kayak aku nggak bisa ngejamin pasti ada yang lebih baik ke depannya. Satu. Yang kedua, aku juga nggak bisa ngasih solusi. Jadi aku bilang langsung, aku nggak bisa ngasih solusi. Apa-apa Mal, sorry ya gitu. Terus aku bilang, nggak apa-apa, gue cuma pengen didengar doang kayak gitu. Aku masih nggak ngerti dari mana didengar doang itu menjadi lebih enak kayak gitu loh. Kamu tuh tipe-tipe cowok-cowok rugby gitu ya kalau di Amerika itu hitungannya kayak yo bro, terus minum-minum, terus Aku tumbuk-tumbukan kayak gitu. Problemnya dari aku kayak gini tuh, aku mungkin ngerasanya sering, mungkin kayak cuma 2-3 kali apa ya sama kejadian ini. Orang datang ke aku curhat kayak gitu, terus aku bilang kayak aku cuma bisa diem aja setelah mature ya, setelah aku nggak mau menginvalidate perasaan orang, aku tuh ya diem aja gitu kalau ada orang curhat. Oh iya kayak gitu doang. Dan aku nggak bisa bilang sabar gitu. Sabar tuh menurutku malah bikin sakit hati kan kalau diomongin. Udah aku biarin aja dia cerita. Kayak misalnya temanku waktu itu juga ada yang curhat, dia jalan sama teman SMA-nya cewek, terus ceweknya dia cemburu kayak gitu kan. Kenapa sih ya? Padahal jelas-jelas cuma teman. Aku mau bilang dalam hati kayak jelas dari mana? Cuma teman itu kayak gitu kan. Ya udahlah, aku cuma bisa diem aja karena orang itu ya kayak gitu, kayak tadi si orang ini juga kan. Curhat itu emang menurutku adalah sesuatu hal yang emang dia nggak yakin itu benar atau salah kayak gitu kan. Sedangkan kalau yakin ya pasti bentuknya bukan curhat gitu. Aku nggak ngerasa sama sekali aku rugby kayak gitu ya, cuman aku ngerasanya kayak mong gitu aja. Lebih ke arah masalah itu kalau bisa diselesain, nggak usah dipikirin, ya selesaiin. Masalah kalau udah nggak bisa diselesain,
ya nggak usah dipikirin karena kan nggak bisa diselesain, udah kayak gitu aja. Zen. Bong. Kalau kayaknya aku tuh sangat-sangat nggak ngerti dengan curhat. Kalau aku malah kebalikannya kamu sih sebenarnya. Kalau misalnya ada orang curhat itu, aku sebisa mungkin bisa konseling pertama, konseling dulu. Kalau emang nggak bisa dibenerin, tapi kalau masih bisa dibenerin, ya aku coba kasih tahu beberapa point of view supaya dia kan orang yang lagi kena masalah itu biasanya kan kacamata kuda kan, cuma ngelihat semua dari sisinya dia doang gitu. Jadi aku coba memperkenalkan sisi lain, misalnya coba lihat dari sisi orang ini, coba lihat dari sisi yang begitu, coba lihat sisi dari pasanganmu yang ngerasain kayak gitu loh. Kira-kira setelah kayak gitu kamu gimana gitu. Dan juga ya mencoba untuk ngasih tahu bahwa there is other 150 ways gitu loh dalam menghadapi masalah ini sebenarnya. Jadi kamu juga mikir solutif gitu ya? Bukan solutif sih sebenarnya, lebih kayak ngasih guidance. Jadi aku nggak ngasih solusi, aku cuma ngasih petunjuk, udah kayak kitab suci ya. Ya soalnya ya itu yang kayak aku bilang tadi, orang tuh kadang ketutup matanya gara-gara dia yang mengalami, jadi dia emotionally. Kan kita yang dari sisi luar kita bisa ngasih tahu, kamu bisa lihat dari sini, lihat dari sini, lihat dari sini, lihat dari situ. Nah, kamu simpulin sendiri, kamu maunya gimana, kayak gitu. Jadi nggak yang solutif juga sih sebenarnya, karena mau kita ngasih 1000 solusi juga kalau dia yang ngalamin sendiri dan dia tidak merasa kayak gitu kan juga percuma kan, udah kita capek-capek mikir ngapain gitu. Lebih kayak ngasih pandangan aja gitu. Nah kayak sebenarnya beberapa temanku sampai sekarang juga masih ngerasa kayak apa ya, suka cerita sama aku gitu. Bahkan dulu juga tiap kali aku temen sama siapapun tuh pasti mereka ceritanya sama aku. Kamu juga suka cerita sama aku? Suka aku cerita sama kamu. Ya udah, I think that's all for today. Nanti kita akan lebih mau dibahas apa enggak sih nanti ini kelanjutannya? Enggak sih, kayaknya ya kita turut berduka cita aja sih. Oh gitu aja ya. Sini. Kamu nggak tertarik sama ini ya? Enggak. Soalnya kan ini kan kayak gitu, kayak Picasso kayak gitu. Kamu ngerasanya itu dia lumayan masterpiece dalam. Ya orang yang udah mati setelah karya ya menurutku ya selalu masterpiece nggak sih? Kayak this is your grande exit gitu. Kayak siapa sih berapa orang sih yang berani buat bikin sebuah karya setelah itu dia beneran mengakhiri hidupnya gitu. Aku jadi ingat film yang soal anak dari bapaknya guru bahasa Inggris. Terus anaknya tuh suka masturbasi sambil gantung diri. Sampai akhirnya mati gitu. Pas gantung diri, masturbasi terus mati. Terus bapaknya dibikinin diary kayak surat sebelum meninggal kayak gitu, kayak gimana kayak gitu kan. Bapaknya kan guru bahasa Inggris kan, dia yang bikinin semuanya. Dia bikinin semuanya sampai bukunya tuh bestseller di mana-mana, isinya tuh bagus banget, semua orang baca kayak gitu. Sampai suatu saat ketahuan kalau ternyata anaknya yang mati waktu masturbasi bunuh diri. Bukan ketahuan nggak sih, emang dianya yang ngaku aja. Terus ditulis buku itu ya buat nutup-nutupin soalnya dia malu anaknya kayak gitu. Takut anaknya dikenal sebagai anak yang mati karena masturbasi. Cuman aslinya yang aku pikirin tuh dari tadi ceritanya itu kayak mungkin ceritanya biasa aja kalau kamu ngeliat dia masih hidup. Tapi karena ceritanya itu setelah dia meninggal, jadi kesannya kayak ada mungkin dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu kayak gitu kan. Aku sih nggak ngerasa gitu. Aku cuma ngerasa ya dia udah mati for God's sake untuk ini gitu, kayak ya the least that we can do tuh ya kita appreciate that gitu. Banyak yang mati loh di itu juga, cerita Desa Penari kan. Karakternya ada yang mati nggak sih? Ada kan ya? Itu kan fiksi sih. Astagfirullah, jelas itu thread bentuknya. Pasti beneran. Orang-orang kayak gini nih nggak asik. Giliran ada cerita-cerita kayak gitu, fiksi. Kayaknya segitu aja dia udah kepanjangan banget. Dia ngeditnya capek kalau panjang. Jadi intinya turut berduka cita, semoga keluarganya diberikan kekuatan dan semoga amal ibadahnya diterima. Amin. Bye-bye.